Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngeteh dari podcast Ma'arif Institute. Dan dalam episode kali ini kita kedatangan tamu Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Mas Nasir Effendi. Siap. Inilah Nasir Effendi. Apa kabar Mas Nasir Effendi? Alhamdulillah sehat, Pak Rohim. Ya. Senang bisa jumpa dengan Pak Rohim dan juga bisa diundang di podcast kali ini. Nah, kita biasa untuk memulai podcast ini diawali dengan satu pertanyaan ganda, ya. Mas Nasir, kalau saya bilang piring atau gelas? Gelas. Oh, gelas. Kenapa gelas? Karena gelas bisa menampung air bagi saya untuk diminum gitu. Ya, piring kan bisa menampung makanan. Lebih penting minum bagi saya. Lebih penting minum daripada makanan ya. Oke. Karena dunia ini bermula dari air. Itu filosofinya bagi saya. Sahabatku sekalian, Mas Nasir Effendi ini Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Nah, mungkin para sahabat kalau yang bukan Muhammadiyah kan mungkin butuh sedikit penjelasan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kira-kira apa hubungannya dengan PP Muhammadiyah, terus program-programnya apa, terus ya kenapa Mas Nasir bisa aktif di situ gitu, bagaimana ceritanya, coba sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rohim. Jadi secara nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah jelas menjadi organisasi yang itu menjadi anak kandung dari Muhammadiyah. Kalau di kami nyebutnya sebagai organisasi otonom di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah. IPM sendiri lahir pada tanggal 18 Juli 1961 waktu itu. Dan IPM itu lahir karena dua faktor faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal memang dibutuhkan organisasi kaderisasi di tingkat siswa, pelajar, anak muda untuk bisa melanjutkan proses masa depan dari kader-kader Muhammadiyah. Satu. Faktor yang kedua, faktor eksternal, pada waktu itu banyak sekali virus-virus virus-virus yang pada waktu itu virusnya adalah virus komunisme waktu itu, ingin melindungi pelajar-pelajar Islam awal 60-an untuk melindungi dari segala serangan waktu itu, sehingga untuk diproteksi dibutuhkan perkaderan yang itu untuk melindungi dari berbagai virus-virus yang ada. Jadi kira-kira pada tahun awal 60-an itu kan berkembang ideologi dunia ya, salah satunya komunisme yang waktu itu berkembang, dan karena Muhammadiyah ingin memproteksi pelajar-pelajar supaya tidak terkena virus komunisme itu, kemudian mendirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, apa bedanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah? Kan ada, kalau perempuannya ada Nasyiatul Aisyah. Ya. Perbedaannya adalah pertama dari sisi segmen atau basis massa. Jelas kalau di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu umurnya berada di kisaran 12 sampai 24 tahun. Dimulai dari SMP kelas 1 hingga beberapa di perguruan tinggi. Dan basis masa kita itu ada di sekolah, madrasah, ada juga di remaja masjid, ada di pondok pesantren, ada di panti asuhan, ada di desa-desa, di kelurahan. Jadi tidak hanya di sekolah. Luas sekali ya? Sangat luas. Dan dulu sempat IPM mengalami perubahan nama menjadi IRM waktu itu di tahun 92. Jadi IPM berdirinya, kemudian di tahun 92 itu ada kebijakan dari Presiden Soeharto waktu itu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, sehingga untuk strategi diubahlah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Sehingga lebih luas lagi. Dan kemudian di tahun 2008 banyak dinamika, dikembalikan lagi menjadi IPM lagi. Iya. Sedikit dinamika. Mas Nasir, IPM ini kan berarti semacam sekolah kader kawah candra di muka bagi calon-calon kader Muhammadiyah. Ya kan, di tingkat pelajar. Nah,
Jadi kan menurut survei ya, ini akan antara NU dan Muhammadiyah itu kan jauh masih, ya. Dan tentu saja sumber kaderisasi di Muhammadiyah itu kan salah satu kan dari IPM. Ya. Nah, bagaimana Mas Nasir sebagai Ketua Umum IPM bisa menarik minat nih para pelajar, para generasi milenial supaya bisa menjadi katakanlah kader Muhammadiyah ini. Jadi Muhammadiyah yang selama ini dianggap lebih kecil dari NU itu bisa dikembangkan lagi proses kaderisasinya, salah satunya dari IPM itu. Nah, tapi kan untuk itu kan perlu ada upaya-upaya atau mungkin penciptaan program-program yang menarik buat anak-anak muda, terutama anak-anak SMA, anak-anak milenial, generasi Z itu, supaya tertarik di IPM. Jelas itu menjadi PR tersendiri ya bagi Muhammadiyah maupun IPM di kalangan anak muda. Tentu untuk memperbanyak dan untuk menyalip, untuk bisa meningkatkan kuantitas ya, jumlah kader maupun basis massa, tentu dibutuhkan strategi-strategi, gerakan, program yang itu kreatif, menarik, dan inklusif. Itu menjadi prinsip kita dalam rangka membuat program kerja. Dan juga pelajar, anak muda yang menjadi audiens kita, tentu yang harus IPM jawab adalah bagaimana IPM bisa memenuhi kebutuhan atau yang diinginkan oleh anak muda dan kalangan pelajar. Nah, yang dibutuhkan dan diinginkan sekarang adalah kita memasuki era digital. Nah, di periode sekarang tentu kami berkomitmen dalam program ke sana, mengarahkan bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang itu sekarang dibutuhkan anak muda. Misalkan dalam bidang teknologi, kita sekarang sudah mengarahkan kader-kader agar itu bisa memiliki spirit menjadi inovator sosial. Nah, kemarin salah satunya dengan bidang teknologi informasi, kita memiliki program namanya beasiswa DevMu. Program ini merupakan kerjasama dengan startup ya, startup untuk bisa menyekolahkan atau short course selama 2 bulan bagi anak-anak IPM maupun di luar IPM yang itu bergerak, yang memiliki intensitas dalam proyeksi ya, untuk bergerak di bidang IT, programmer, dan lain-lain. 2 bulan, nah nanti bagi yang lulus ya, itu nanti bisa bekerja dalam startup yang sudah disediakan gitu. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Nanti ada 6 batch, sekarang sudah masuki yang batch pertama. Yang batch pertama itu udah ada kelulusannya? Belum, masih dalam proses. Masih dalam proses. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti secara gratis. Itu bisa dibiayai, makan, kemudian tempat tinggal, semuanya tinggal keseriusan dan komitmen dalam menjemput ya, sebagai programmer IT, startup, coding, dan lain-lain, itu kita juga mengarahkan ke sana. Selain itu juga yang kedua adalah berkaitan dengan untuk menarik ya anak muda, pelajar, IPM, dan lain-lain, kita bergerak dalam isu perubahan iklim. Nah, ini merupakan bidang lingkungan hidup, merupakan bidang yang baru di IPM, dan tentu isu dari beberapa riset, perubahan iklim merupakan isu yang sangat-sangat digemari, yang itu bisa menyatukan semua kalangan itu semua, termasuk milenial, generasi Z. Sangat awareness terhadap lingkungan itu sangat tinggi. Nah, itu strategi kita dalam rangka menjaring ya sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kader digital Muhammadiyah gitu. Kita ingin menciptakan berbagai influencer, buzzer dalam arti yang positif, untuk bisa memperbanyak kader-kader. Jadi pintu untuk masuk ke IPM itu tidak hanya melalui perkaderan formal, tapi juga melalui sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan yang itu sesuai dengan minat bakat yang dibutuhkan. Nah, dengan yang pertama tadi apa bedanya? Kan yang pertama itu kan digital juga ya. Kalau yang pertama itu fokus pada menghasilkan kader-kader programmer. Itu coding, semacam ini ya, semacam IT, vokasi ya. Jadi memang program praktis, khusus, spesialis itu. Kalau yang kedua ini lebih umum ya. Lebih umum. Yang ketiga jadi maksudnya. influencer. Itu yang menjadi
strategi kita untuk bisa menggait siswa sebanyak-banyaknya? Salah satu ciri khas anak-anak muda generasi milenial itu kan tidak tertarik dengan ikatan-ikatan struktur formal gitu kan. Nah, sementara IPM ini kan bagaimanapun sebagai sebuah organisasi tentu kan ada itu struktur formal seperti itu. Nah, itu untuk bagaimana menjembatani supaya anak-anak ini loh sebenarnya struktur formal birokrasi dan lain-lain itu sebenarnya penting juga bagi anak-anak muda karena bagaimanapun pada saatnya nanti mereka akan menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin di lingkungan masing-masing yang kalau tidak menguasai unsur-unsur birokrasi dan lain-lain itu mungkin mungkin untuk mengatur mengelola masyarakat itu tidak punya kecakapan. Gimana? Ya. Semenjak tahun 2018 itu hasil muktamar IPM di Sidoarjo waktu itu kita menghasilkan gerakan komunitas di sana. Tentu ini bukan merupakan awal ya. Tapi ini merupakan sebelum itu sudah banyak. Di tahun 2010 Muhammadiyah sudah menelurkan dakwah komunitas. Nah, kita sebagai IPM ingin menafsirkan dan ingin mengkontekstualisasikan dengan dakwah ini itu memang sangat-sangat dekat dengan pelajar, ngegrup komunitas. Dan di PRD sekarang sudah ada lembaga pengembangan komunitas yang itu mengelola ya, memanage komunitas-komunitas yang itu terafiliasi dengan IPM. Ada puluhan yang tersebar dalam Nusantara ini ya, dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, komunitas-komunitas yang terafiliasikan oleh IPM itu bergerak dalam bidang paling banyak itu di bidang literasi. Itu membuka lapak buku, kemudian diskusi pemikiran, live Instagram, yang paling banyak di bidang literasi. Untuk apa? Untuk mewadahi para anak-anak muda atau tadi ya disebut ya milenial generasi Z yang itu punya concern lagi-lagi di bidang literasi namun tidak ingin ya aktif dalam secara struktural tapi memiliki kesamaan nilai ya nilai ilmuwan di sana. Nah, banyak sekali ada komunitas dalam bidang advokasi lingkungan juga banyak. Nah, komunitas-komunitas ini dikelola oleh IPM, tujuannya adalah tadi untuk membuat semacam kapal skoci. Kapal ferinya, kapal besar, kapal induknya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM tidak boleh atau tidak perlu khawatir akan kehilangan kader. Akan selalu ada. Namun kapal-kapal skoci ini yang perlu diperbanyak sehingga kapal besar ini ketika nanti ada karam atau apa itu bisa ditemani oleh kapal-kapal skoci. Berarti kalau seperti itu ya secara struktural basis-basis IPM itu mungkin tidak melulu di lembaga-lembaga pendidikan ya. Bisa juga lintas sektoral. Jadi misalnya kan yang selama ini dikenal mungkin cabang ranting itu kan basisnya sekolah. Ya, misalnya ranting SMA Muhammadiyah berapa di mana kan gitu. Nah, kalau cabang mungkin basisnya kan kabupaten, kota ya. Kecamatan ya, kalau daerah. Nah, kalau dakwah komunitas tadi dikembangkan, itu kan berarti membuka peluang lahirnya cabang atau daerah yang sudah lintas sektoral seperti itu. Misalnya kalau sekarang ini kan ada cabang Muhammadiyah, misalnya cabang Muhammadiyah Sudirman. Cabang Muhammadiyah Sudirman itu siapa? Para eksekutif yang ada yang bekerja di wilayah Sudirman, Jalan Sudirman. Nah, itu kan. Di daerah Ciputat misalnya ada cabang Bintaro misalnya. Cabang Bintaro itu mereka yang tinggal di daerah Bintaro, padahal itu bukan kecamatan. Atau ranting ya, ranting Bintaro. Yang Sudirman juga ranting sih, bukan cabang ya. Tapi kan ranting kan biasanya kan basisnya kan desa,
ya desa atau kelurahan Iya, gitu. Nah itu IPM apakah ada ke sana itu dan seperti apa programnya? Iya, ada. Ada beberapa cabang yang itu juga di luar dari berbasis administrasi ya, geografis, misalnya kecamatan dan lain-lain. Ada juga di daerah Gresik itu juga ada pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Perumahan Gresik Kota Baru. Jadi basisnya perumahan. Itu mengiris 2 kecamatan, Kebomas dan juga Manyar. Jadi ada beberapa cabang-cabang yang itu di luar dari batas-batas administrasi dan geografis tadi itu. Tadi basisnya adalah orang bekerja hampir sama, polanya hampir sama. Dan juga di Surabaya juga ada itu di Pucang juga ada IPM-nya di sana. Nah, ke depan memang ini menjadi refleksi dan juga otokritik ya untuk kita bersama. Muhammadiyah juga bagaimana kita membangun cabang ranting itu sudah tidak lagi berdasarkan administrasi ya, geografis, tapi ada kita membangun berbasis di luar itu, misalkan hobi atau kesamaan apa, sehingga varian gerakan itu semakin bagus untuk bisa menggapai basis massa jamaah itu lebih besar lagi di sana. Nah, kalau di Muhammadiyah itu ada lembaga pengembangan cabang ranting di sana, itu bisa dioptimalkan di sana. Dan tentu itu juga sangat bagus untuk menjadi inovasi dakwah syiar Muhammadiyah, terutama di IPM juga gitu. Itu kan secara struktur ya Mas, secara kelembagaan. Nah, secara isi secara ideologis ya. Ini kan kan tentu di angkatan muda Muhammadiyah ya. Ada pemuda, ada IMM, ada IPM. Itu kan masing-masing kan punya ciri khas atau punya katakanlah semacam aksentuasi program. Dan IPM itu kan karena dia anak-anak yang baru tumbuh itu kan mungkin di situ yang paling kuat adalah bagaimana penanaman ideologi. Nah, di tengah sekarang ini merebaknya ideologi-ideologi yang katakanlah dalam tanda petik ya dituduh atau diklaim tidak sesuai dengan ideologi kebangsaan yang ada di Indonesia, seperti ideologi transnasional dan lain-lain itu. Nah, apalagi tadi kan seperti Mas Nasir sampaikan bahwa IPM ini lahir salah satunya adalah untuk melindungi pelajar-pelajar Muhammadiyah dari merasuknya ideologi komunis kan waktu lahirnya kan. Nah, sekarang ini kan dengan dunia yang makin terbuka, ideologi apa saja masuk ke Indonesia, apakah ada program itu ya yang bisa memproteksi atau sebaliknya mengembangkan ideologi apa yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Itu menjadi tantangan yang sejak lama ya berkaitan dengan PR. Kalau Muhammadiyah berbicara ideologi ini kan saya kira tiada henti gitu. Kita membicarakan ideologi di Muhammadiyah, di IPM gitu. Tentu kita membicarakan ideologi selalu ada perkembangan-perkembangan, pengkajian-pengkajian atau rumusan-rumusan khazanah, manhaj, kemudian khitoh dan lain-lain. Sebenarnya IPM dan Muhammadiyah itu sangat-sangat kaya sebenarnya, sudah menjawab tantangan atau bahkan keresahan yang disampaikan oleh Bang Rohim tadi. Nah, sayangnya masih banyak kader-kader IPM juga yang belum ya secara full literate gitu ya untuk bisa memahami manhaj tarjih gerakan Muhammadiyah, ideologi IPM. Saya kira kalau teman-teman membaca itu semuanya, apa yang diresahkan oleh Bang Rohim tadi itu tidak akan pernah terjadi. Gitu. Sangat banyak sekarang merebak fenomena-fenomena, misalkan dalam ada zona abu-abu di dalam Muhammadiyah, misalkan soal fatwa berkaitan dengan cadar, kemudian banyak juga imamati yang di bawah itu yang masih menggunakan cadar. Tapi memang itu bukan Muhammadiyah tidak terus terang ya mengharamkan atau menghalalkan, memang zona abu-abu, tapi setidaknya
Muhammadiyah dalam memandang syariat itu kan tidak hanya simbolis belaka gitu. Dan masih banyak teman-teman yang menafsirkan bahwasannya syariat itu menggunakan simbol Ini kan seperti itu. Mas, Muhammadiyah itu kan bagian integral dari gerakan besar Islam moderat di Indonesia, ya kan? Nah, tantangannya adalah di kalangan pelajar nih. Di kalangan pelajar ini meskipun banyak yang menolak ya, tetapi sebenarnya riset-riset atau survei-survei itu kan dilakukan secara akademis. Iya. Nah, itu kan persentasenya sangat tinggi itu. Misalnya yang setuju dengan jihad, bahwa jihad itu perang, kemudian katakanlah dalam tanda petik tidak setuju dengan Pancasila dan lain-lain. Nah, program apa yang dikembangkan di IPM ini supaya minimal ke dalam misalnya ke dalam, yang di dalam ini tidak terasuki oleh ideologi kalau kata Buya itu ideologi maut gitu. Orang rela mati untuk mempertahankan paham agama yang sempit ya sebenarnya. Iya. Kalau di kalangan pelajar anak muda, infiltrasi yang terjadi itu melalui pola-pola mentoring. Yang sekarang kalau di kelompok lain mungkin namanya adalah holakoh, liko dan lain-lain. Pun sama di IPM juga kita membuat metode yang sama sebenarnya. Kita menggunakan bahasa fasilitator di sana. Kita mengoptimalkan bagaimana peran fasilitator ini dalam mentoring atau mendampingi kader-kader IPM yang itu pasca pelatihan juga penting. Jadi kita punya program pelatihan fasilitator itu untuk bisa menciptakan fasilitator yang itu bisa mementoring ibadah, kemudian pemikiran, kajian yang itu sesuai dengan Muhammadiyah. Paling enggak minimal secara ibadah sesuai dengan fatwa tarji. Minimal itu setidak-tidaknya. Nah, itu kita gencarkan bersama, pun juga berkaitan dengan secara keilmuan juga kita tingkatkan dari sisi literasi kajian-kajian kemuhammadiyahan dengan pengemasan yang menarik, yang unik, yang itu bisa dicerna oleh anak muda, terutama untuk kader IPM sendiri. Juga kita punya menciptakan influencer, mubalik muda agar mereka ini kan sebenarnya kehilangan sosok yang dari Muhammadiyah ini di otokritik. Nah, kita ingin menciptakan influencer mubalik muda Muhammadiyah, kata pelajar Muhammadiyah yang itu membawa visi nilai kemajuan ya, nilai keberagaman, nilai keadilan, nilai kesetaraan yang itu sekarang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya, karena apa ya? Karena ini kan ideologi transnasional itu kan sangat agresif ya. Dan kalangan generasi muda ini sasaran utama nih yang menjadi yang diharapkan menjadi kader-kader militan ke depan. Nah, kalau Muhammadiyah misalnya melalui IPM ini tidak melakukan semacam counter ya dengan program-program yang menarik, yang atraktif dan lain-lain sesuai dengan jiwa anak-anak muda, kan Muhammadiyah bisa semakin ditinggalkan kan seperti itu. Nah, dan saya kira para sahabat sekalian dan mungkin orang-orang di luar juga sangat berharap ya, Muhammadiyah sebagai bagian dari kekuatan Islam moderat ini juga punya kader-kader muda yang juga militan dalam mengembangkan Islam moderat itu kan. Dan secara kelembagaan IPM itu kan kekuatan inti di situ. Berbeda misalnya dengan tapak suci. Kalau tapak suci kan lebih pada pembinaan fisik ya. Atau Pandu Hizbul Waton. Kalau Pandu Hizbul Waton kan tidak hanya anak-anak muda, tapi juga termasuk remaja, dewasa dan orang-orang tua bahkan kan gitu. Di luar sana ya, organisasi-organisasi yang sama seperti IPM itu kan juga berlomba-lomba melahirkan kader-kader ya, kader-kader itu juga sama seperti ya contohnya misalnya tadi ya, organisasi-organisasi yang itu kader-kadernya lumayan militan itu Mas. Bahkan
anaknya turun temurun mereka. Nah, kalau di Muhammadiyah ini kan justru sebaliknya, kadang-kadang jarang tokoh Muhammadiyah kemudian melahirkan kader Muhammadiyah yang militan. Iya. Nah, kenapa? Karena orang Muhammadiyah itu cenderung berpikir bebas gitu loh. Anak-anaknya tidak mau dia ya terserah mau kemana. Nah, itu kan tugas IPM itu untuk bisa supaya anaknya itu meskipun orang tuanya memberi kebebasan, tapi kan harapannya jangan lari ke organisasi lain. Nah, itu tugas IPM untuk kira-kira seperti itu ya. Iya. Itu ya perkaderan Taruna Melati satu, dan segala jenis model perkaderan, sekolah kader, sekolah ideologi tentu kita masifkan lebih banyak lagi dengan penentuan materi-materi yang sangat ketat gitu, yang seringkali di pelatihan-pelatihan itu tidak terukur ya secara sistem perkaderan gitu. Kita ingin memasifkan lagi pendataan, pendampingan, semuanya bagian dari proses penjagaan ideologi tadi. Pernahkah IPM melakukan semacam riset gitu ya? Kecenderungan apa di kalangan anak-anak muda, ya? Sehingga program-program yang dikerjakan oleh IPM itu efektif, efisien, dan mengenai sasaran gitu loh. Pernah, tidak pernah. Yang jelas kita pernah, baik di PPI IPM sendiri maupun di pimpinan-pimpinan wilayah di bawah ya, di pimpinan daerah seperti itu. Nah, kalau di pimpinan pusat sendiri kemarin melalui MAIPM ya, kami melakukan riset ya dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Insani gitu, untuk melakukan pendataan berkaitan dengan minat yang di riset adalah berkaitan dengan akademik ya, akademik dan non akademik. Kalau melihat hasilnya itu hampir semua rata gitu ya, ada sejarah, matematika, biologi, ekonomi, dan lain-lain, semuanya hampir sama. Artinya ini menunjukkan bahwasannya akademik, ragam ya. Keragaman. Jadi anak-anak IPM ini siswa Muhammadiyah sangat beragam, tidak ada kecenderungan apa yang menjadi paling diminati, semuanya sama rata. Itu pun sama dengan olahraga ya. Kalau olahraga yang paling tinggi adalah futsal, yang kedua adalah basket. Itu secara sederhana seperti itu. Nah, kemudian di riset yang lebih dalam lagi misalkan ya, di wilayah-wilayah misalkan di Jawa Timur kemarin itu ada riset yang itu menunjukkan buku apa ya, kira-kira buku topik, buku apa atau genre buku apa yang digemari adalah yang paling tinggi adalah di topik self development ya, psikologi, motivasi, itu yang diminati dari kader-kader IPM seperti itu. Self development ini IPM anak-anak galau kan ya? Iya, itu artinya ada semacam ini quarter life crisis ya, isu-isu kesehatan mental sedang tinggi sekarang, maka mungkin itu kayak nggak punya pegangan. Nah itu. Jadi butuh. Nah itu, jadi ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan problem yang ada. Kalau misalkan tadi sampaikan bahwasannya self development berarti ada problem psikologis di pelajar sekarang, ada berbanyak khawatiran, kecemasan berkaitan dengan masa depan dan lain-lain. Nah itu. Terus yang lebih detail lagi ke bawah lagi di tingkat sekolah ya sampai ke daerah, itu biasanya di acara fortasi, itu di acara penyambutan siswa baru itu di sana. Kalau itu lebih detail lagi bersama dengan guru BK, dengan siswa-siswi, dengan kakak IPM di sana, itu lebih detail lagi berkaitan dengan cita-cita, kemudian kuliah di mana, jurusan apa yang nanti dikehendaki, itu lebih detail lagi sampai ke bawah ke sana. Namun nanti puncaknya nanti akan tergabung dalam sistem yang besar, yakni MAIPM. Big datanya IPM. Kalau di bidang ideologi, nah, misalnya kan ada itu kan riset-riset yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, misalnya ada yang ya ingin jihad ke Afghanistan atau kemana gitu. Iya. Itu persentasenya besar ya? Lumayan juga. Waktu itu ada juga yang berkaitan dengan membela Palestina ya, membela. Jadi ada sebuah anggapan bahwasannya ketika sudah membela Palestina itu menjadi paling Islam. Itu ada juga. Terus banyak juga ya kader-kader Muhammadiyah yang itu secara riset menyalurkan zakat infak sedekah di lembaga-lembaga ya, di luar lazisme masih banyak di sana.
Kemudian mubalik-mubalik yang digandrungi ya, yang dilihat, yang difavoritkan juga belum banyak dari Muhammadiyah, belum dilirik sama kader-kader yang masih belia SMP, SMA, yang dilihat ya yang sering nongol di TV, gitu, seperti ustadz-ustadz yang populer ya sekarang dari artis dan lain-lain, yang ustadz mendadak seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan Islam kafah gitu ya, Islam syariat Islam, kemudian berkaitan dengan belum banyak juga yang memahami Darul Adi wa Syahadah itu, yaitu masih dalam menganggap Darul Islam ya, negara yang dibangun adalah negara Islam bukan masyarakat Islam gitu. Jadi konsepsinya masih banyak di sana. Untuk teman-teman di bawah itu masih banyak. Jadi kalau untuk pengembangan Islam moderat masih berat dong di IPM. Menjadi PR juga. Jadi PR besar ya itu ya. Saya kira harus menjadi perhatian pimpinan pusat Muhammadiyah juga kali ya. Bahwa selama ini penanaman nilai-nilai ideologis di Muhammadiyah itu kenapa kok yang dihasilkan justru kader-kader yang cenderung tertutup, tidak masih eksklusif. Apakah karena proses belajar mengajar di ismubaknya ya, Islam, kemuhammadian dan bahasa Arabnya itu kurang menunjukkan inklusivitas ya, keterbukaan ideologi atau bagaimana. Itu perlu dikaji lebih jauh saya kira. Itu sangat masih cukup memprihatinkan kalau mereka yang konsep pemurnian, purifikasi itu juga. Ya sebenarnya konsep pemurnian kan tidak ada salahnya juga, tetapi ketika pemurnian itu kemudian dibarengi dengan keyakinan yang kuat ke dalam, tetapi keluar kemudian tidak membuka diri, artinya menganggap yang di luar dirinya itu masih masih salah dalam perspektif yang eksklusif seperti itu. Nah, itu kan tantangan besar buat IPM, Mas. Itu apa yang terus dilakukan IPM untuk menanggulangi atau katakanlah merespon persoalan-persoalan yang masih seperti itu? Itu yang pertama adalah terus meningkatkan kaderisasi baik itu formal maupun non formal. TM tetap kita galakkan bersama, materi-materi terutama di materi-materi ideologi ya, Al-Islam, Muhammadiyah dan keipeman itu. Tentu kita selalu meninjau ulang, kemudian mengevaluasi di sana. Kemudian intervensi terhadap perkaderan kita galakkan di sana. Karena bagi kami saya melihat persoalan seperti itu dalam proses ada yang salah atau ada yang kurang dalam proses kaderisasi selama ini. Baik itu dari materi yang disajikan, kemudian pemilihan pemateri itu juga sangat berpengaruh. Kemudian banyak faktor gitu ya. Tentu intervensi yang secara struktural melalui intervensi dari penguatan fasilitator di sana. Penguatan fasilitator, kita kuatkan bagaimana agar fasilitator ini bisa memegang penuh nilai-nilai moderasi ya yang diajarkan atau yang telah inherent atau telah masuk dalam di Muhammadiyah gitu, penguatan di sana. Dan juga sebenarnya di PPIPM juga sebenarnya kita memiliki platform di sana. Kita memiliki platform bernama yang belum bisa belum bisa berkembang secara masif ya, dibutuhkan pengajian ulang dan butuh kreativitas ulang juga, namanya Sabda Milenial. Nah, Sabda Milenial ini sebenarnya untuk menjawab tantangan membawa tadi nilai-nilai inklusivitas, kemudian juga moderasi dengan disampaikan dengan cara yang kreatif ya, dengan bahasa yang sederhana, dan melalui platform inilah diharapkan teman-teman IPM itu bisa mempelajari. Karena masih banyak ya anggapan bahwasanya belajar bermuhammadiyah itu sangat sulit karena dengan bahasa-bahasa yang padahal menurut kami sudah ya ini soal kemauan belajar atau memang bahasa yang sulit ini merupakan titik temu yang harus ditemukan ya. Tapi setidaknya kita menjawab bagaimana dengan Sabda Milenial itu, platform yang kita ingin kembangkan itu bisa meng-create atau mengemas ulang nilai-nilai kemuhammadian, al-Islam dengan fatwa-fatwa Haji Muhammadiyah
itu kita kemas ulang. Kita kemas ulang sesuai dengan apa ya, dengan era sekarang seperti apa. Dan juga metode gamifikasi itu juga kita galakkan untuk bisa mengemas hal-hal yang rumit yang dianggap itu teman-teman susah mempelajari agama-agama atau fatwa-fatwa yang di Muhammadiyah sehingga bisa lebih mudah lagi gitu. Ya intinya inilah tugas IPM adalah bagaimana ideologi yang rumit itu diurai sehingga bagi anak-anak muda itu sebagai sesuatu yang ringan, yang tidak memberatkan. Light. Tidak seolah-olah kalau tidak begini nanti akan masuk neraka atau apa. Nah, itu kan tantangan buat IPM ya. Dan tadi saya kira ini tantangan buat Muhammadiyah secara kelembagaan juga. Saya kira kalau kader-kader IMM masih banyak tertarik dengan dai-dai yang justru secara ideologis katakanlah quote unquote atau dalam tanda petik mungkin tidak sejalan dengan Muhammadiyah. Ya kan seperti itu tadi kan ya. Jadi ya memang masih IPM masih menghadapi tantangan berat saya kira kalau seperti itu. Sebelum mengakhiri ini ya, ini ada tebak-tebakan receh. Jadi minuman apa yang tidak disukai Ibu Megawati? Waduh, minuman apa ya? Minuman keras mungkin? Oh, minuman keras ya? Enggak. Jadi yang tidak disukai Megawati itu tahu nggak? Susu Lo Bambang Yudhoyono. Ya, sahabat-sahabatku sekalian, itulah obrolan ringan kita ya dalam program Ngeteh dengan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Mas Nasir Effendi. Jadi seperti disampaikan tadi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam meng-create atau melahirkan program-program yang menarik untuk para pelajar khususnya dan para pemuda di Indonesia pada umumnya. Mengingat masih banyak pelajar dan pemuda di Indonesia yang punya kecenderungan ketertarikan pada ideologi yang tidak sejalan katakanlah dengan ideologi kebangsaan kita, dengan ideologi yang bisa membangun kebersamaan dalam Indonesia yang bineka ini. Dan itu tentu menjadi otokritik buat Muhammadiyah dan juga buat Islam di Indonesia secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada Ngeteh kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat semua. Dan sampai jumpa pada program Ngeteh berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.